أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، hadratul ulama wal asatidul muhtaramin, para ulama, para guru yang saya hormati, dan sama-sama kita muliakan jemaah Musalla Nur Rahman yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Musalla Nur Rahman yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam, dan segenap pengurus yang lain. Alhamdulillah kita senantiasa bersemangat. Semangat kita tidak lain adalah merupakan anugerah nikmat Allah yang luar biasa pada kita, untuk kita selalu semangat beribadah dan semangat mengaji. Dan sebagai seorang muslim pastilah kita mengaji. Kalau ada orang yang tidak tertarik mengaji, itu memang aneh. Dan mengaji kita yang paling bagus adalah mengaji yang offline begini, offline, sehingga kita bisa bertanya dan bisa berinteraksi. Maka nanti bapak-bapak supaya tanya, wajib bertanya masing-masing supaya bertanya, supaya soalnya kalau nggak tanya itu aneh juga kalau ngaji nggak tanya. Jadi tanya itu bukan berarti, selalu saya sampaikan kemarin juga di majelis taklim kuliah subuh, tanya itu bukan berarti kita tidak paham, tetapi bertanya itu adalah kaitannya dengan ilmu muhasabah, ilmu di mana kita mesti mengoreksi diri kita apakah ibadah kita sudah benar ataukah belum.
Jadi majelis ta'lim seperti ini, inilah majelis ta'lim yang sangat memiliki kredibilitas. Majelis ta'lim di mana di situ ada pertemuan antara narasumber dan para audien, lebih-lebih diisi oleh 2 atau 3 guru dan bisa secara langsung berdiskusi. Itulah sebetulnya majelis ta'lim yang menurut saya sangat bagus. Beda dengan kita mendengar di TV. Beda kita mendengar di TV. Beda kita dengan membaca buku. Beda. Kita kalau membaca buku pasti banyak informasi yang kita dapatkan dari buku. Beda kita membaca apa yang dikasih tahu oleh Mbah Google melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, mass media segala macam. Itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan, tetapi pasti berbeda kredibilitasnya, validitasnya dengan ngaji seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuk kepada kita bahwa yang benar itu Allah berikan kepada kita bahwa yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita awali sama-sama pengajian fikih pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca salawat, membaca suratul Fatihah, teriring doa semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat pada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع مشايخنا وأساتذتنا الكرام أن الله يعلي درجات في الجنة وأن ينفعنا بعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. شاور الله هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi siyamit tatawwu'. Fasal tentang menjelaskan puasa sunnah. Yustahabbul iktsaru min shaumit tatawwu'i. Dianjurkan, disunnahkan kita memperbanyak puasa sunnah. Wal yukrahu shaumud dahri. Apakah makruh puasa selamanya? Qala al-Baghawi na'am. Menurut al-Baghawi, puasa tidak putus-putusnya selama setahun, bertahun-tahun puasa, tidak putus-putusnya selalu puasa. Menurut al-Baghawi itu makruh. Qala al-Ghazali huwa masnun. Menurut Imam al-Ghazali itu sunnah. Wa qala al-aktsarun in khafa minhu dararan aw fawwata haqqan kuriha wa illa fala. Menurut mayoritas ulama, kalau dikhawatirkan dengan puasa terus menerus sepanjang tahun, puasa terus tidak putus-putusnya, kalau itu kemudian dikhawatirkan mendatangkan madarat atau banyak hal-hal yang mestinya dia harus bisa lakukan tapi dia tidak lakukan, yang mestinya dia harus menunaikan kewajiban untuk mencari maisha, untuk kerja, di mana kerja suatu keharusan untuk memikirkan maisha, penghidupan keluarganya, tapi kemudian dia puasa terus menerus sehingga dikhawatirkan meninggalkan yang wajib seperti itu, maka makruh. Tetapi kalau tidak dikhawatirkan seperti itu, puasa tetapi terus survive, tidak meninggalkan yang diwajibkan dan tetap juga bisa menjalankan hal-hal sunnah yang lain, baca Al-Quran dan yang lain, maka tidak makruh. Wa yustahabbu shaumul itsnaini wal khamis. Disunnahkan puasa hari Senin, hari Kamis dan hari-hari cerah, ayyamil bid, min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Jadi di sini dinamakan ayyamil bid, bukan layalil bid. Jadi hari-hari yang cerah, bukan malam-malam cerah. Tetapi maksudnya di sini adalah malam-malam cerah. Maksudnya adalah malam-malam cerah. Malam-malam cerah itu adalah malam-malam bulan, sekitar bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Wa hiya al-thalith ashar wal rabi' ashar wal khamis ashar. Wa minhum man 'adda tsani 'ashar. Di antara ulama ada yang memasukkan ayyamil bid malam 12. Sehingga 12, 13, 14, 15. Fal ihtiyatu shaumuhu aidan. Maka untuk kehati-hatian, maka puasa juga tanggal 12 itu. Itu untuk
ngerasain puasa ayyamil bid, malam-malam cerah. Wa istahabbu shamu sittati ayyam min Syawal. Kemudian disunahkan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Wal afdalu shamuha mutatabi'atan muttasilatan bil 'aid. Wal afdalu, dan yang lebih utama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu secara berturut-turut, nyambung, secara langsung, secara nyambung, dan nyambungnya dengan hari raya Idul Fitri. Wa istahabbu shamu Tasu'a wa Asyura minal Muharram, dan disunahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Syura, bulan Muharram. Wa istahabbu shamu yaumi Arafah li ghairil haji, dan disunahkan puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Wa atlaqa katsiruna karahata shaumihil hajj, banyak ulama yang berpendapat makruh bagi orang yang melaksanakan haji, yang sedang haji, puasa hari Arafah. Kenapa makruh? Li ajli du'ai wa a'malil haji. Karena pada hari Arafah itulah orang-orang yang sedang melaksanakan haji, mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada amalan-amalan yang harus dilakukan pada hari Arafah itu. In kana syakhsun la yab'afu an dzalik, qala al-mutawalli al-aula lahu as-shaum. Sekali lagi, ini ada satu pendapat al-mutawalli, kalau kemudian dia puasa tapi tidak mempengaruhi lemahnya badannya, sehingga dia tetap bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang seyukyanya dilakukan, sebaiknya dilakukan pada hari Arafah itu, maka tidak apa-apa dia berpuasa. Tetapi kalau itu kemudian dengan puasa akan dapat meninggalkan hal-hal yang sebaiknya dilakukan pada hari Arafah bagi orang yang haji, maka hukumnya makruh. Wa qala ghairuhu al-aula alla yasum. Yang lainnya tadi, yang lainnya lagi, ulama yang lain berpendapat bahwa yang lebih utama itu adalah tidak puasa bagi orang yang sedang melaksanakan haji, untuk tidak berpuasa pada hari Arafah. Wa yaumu Arafata afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah itu lebih utama, adalah hari yang paling utama dari hari-hari sepanjang tahun. Sepanjang tahun hari yang paling utama itu adalah hari Arafah. Qalahul Baghawi wa ghairuhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Baghawi dan ulama yang lain. Wa istahabbu shaumu 'ashri Dzulhijjah, kemudian disunnahkan shaumu 'ashri Dzulhijjah, yaitu puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah berarti selain tanggal 10. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Ini disunnahkan, yustahabbu shaumu 'ashri Dzulhijjah. Wa shaumu min akhiri kulli syahrin, dan puasa dari akhir setiap bulan. Wa afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum.
Dan bulan-bulan yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bulan yang dimuliakan Allah? Apa saja bulan yang dimuliakan Allah? Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang pertama bulan Rajab. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Kalau orang sono bilang Dzulqa'idah. Gak bisa bilang ain. Tapi kalau bahasa Arab sudah bisa bahasa Arab ya. Dulu kan Kang An'amta, gak bisa An'amta. An'amta. Dzulqa'idah, Dzulqa'dah, atau bulan Sela. Orang bilang bulan Sela, menyela-nyelai antara Syawal dengan bulan Haji. Yang ketiga bulan Dzulhijjah atau bulan Haji, dan yang keempat bulan Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Banyak yang bertanya, yang diskusi, yang berdebat tentang mana dalilnya puasa Rajab. Ya, kalau dalilnya puasa Rajab yang sahih memang tidak kita temukan. Yang ada memang hadis-hadis yang disinyalir dhaif banyak banget. Ulama banyak menyebutkan hadis-hadis anjuran tentang puasa pada bulan Rajab. Tetapi secara grainnya, secara garis besarnya, bahwa 4 bulan yang dimuliakan Allah itu kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita. Sebab kalau tidak, gak ada gunanya. 4 bulan dimuliakan apanya dimuliakan? Kalau kita nggak ibadah ya nggak ada mulia-mulianya, betul nggak? Kalau kita nggak ngibadah ya nggak ada mulia-mulianya. Allah memuliakan 4 bulan itu maksudnya supaya kita meningkatkan ibadah kita. Nah, maka meningkatkan ibadah itu apa ibadah kita coba? Kalau nggak puasa, ya kan? Jadi nggak usah tanya, tadi disuruh tanya. Kadang-kadang kan berdebat, apa dalilnya? Nggak ada dalilnya, ada hadisnya yang sahih katanya. Nggak ada hadisnya yang sahih. Dalilnya puasa Rajab nggak ada. Geblek. Ini sebetulnya nggak paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ya puasa sunnah, ya kan? Sholat sunat, ya enggak? Baca Quran, sedekah ditingkatkan. Jadi kita nggak susah nyari dalilnya. Nah, gitu aja deh. Kita nggak susah nyari dalilnya bahwa ibadah puasa di bulan Rajab itu sangat dianjurkan. Nah, begitu Kak Didin. Ya, jadi kalau ada orang masih ragu tentang ibadah puasa Rajab, itu At-Taubah ayat 36. Itu Allah jelaskan bahwa 12 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dimuliakannya bulan itu untuk ibadah puasa, untuk sholat sunnah, untuk sedekah, dan macam-macam ibadah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan 4 bulan yang dimuliakan Allah. Nah, gampang kan? Dalilnya gampang. Jadi sudah sangat jelas di situ. Ini ya. Jadi kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar di sini sudah ditegaskan wa afdalul ashhur
lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Bulan yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, di sini sudah disebutkan nih. Wa afdaluhal Muharram, di antara 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram ini yang paling utama adalah bulan Muharram, bulan Syura, bulan yang kita sebut dengan Syura. Wa yaliha fil fadilah Sya'ban, dan yang di bawahnya, ranking di bawahnya adalah bulan Sya'ban atau bulan Ruah. Bulan Ruah. Bulan Sya'ban di dalam hadis disebutkan bahwa Rajab syahrullah itu. Kemudian Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Maka kalau ditamthilkan, kalau diumpamakan, karena Rajab itu bulan Allah, maka kemuliaannya jika dibandingkan adalah sama dengan kemuliaan Allah dibandingkan dengan umat, dengan makhluknya. Itu disebutkan dalam hadis begitu. Sedangkan Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi Muhammad. Maka kemuliaan bulan Sya'ban, bulan Ruah, itu sama dengan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sedangkan Ramadan syahrul ummati, maka diumpamakan sama dengan mulianya umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain, dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jamaah rahimakumullah, sudah habis ini pembahasannya. Sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang puasa, ya. Kurikulum kita puasa, di mana Allah tetapkan kurikulum puasa ini adalah untuk supaya kita mendidik nafsu. Kalau bicara tentang puasa berarti bicara tentang nafsu. Jadi kita digodok diri kita, dicondro di muka tentang bagaimana kita pengendalian nafsu. Itu puasa. Maka Allah tetapkan kurikulum puasa untuk supaya kita menjadi manusia yang paripurna atau mendekati kesempurnaan. Baik, sampai di sini Bapak dan saudara sekalian, kita masih ada waktu sampai jam 7.33 ya Isya ya. Silakan, mungkin kalau ada yang, mudah-mudahan ada banyak yang bertanya. Kalau pertanyaan berarti banyak ilmu yang diberikan pada kita. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang puasa Senin Kemis. Ada sebagian kecil yang mengatakan lamanya 40 Senin, 40 Kemis. Ada juga yang mengatakan sepanjang tahun. Nah, kalau kita berdasarkan dengan puasa Ramadan, itu kan batasnya 9 atau 30 hari. Nah, kalau puasa Senin Kemis itu berapa lama tuh yang ditentukan? Ketentuannya 40 Senin Kemis sepanjang masa. Nanti mohon penjelasan. Puasa Senin sepanjang masa. Senin Kemis. Ada yang mengatakan lamanya 40 Senin, 40 Kemis. Ada juga mengatakan sepanjang masa. Nah, itu kan kalau kita berdasarkan dengan bulan Ramadan kan ada batasnya antara 29 atau 30. Nah, kalau puasa Senin Kemis itu batasnya berapa lama?
Mohon penjelasan. Oh, ya tidak ada batasnya kan? Ya. Jadi kita boleh puasa. Memang di dalam hadis itu sebetulnya sependek pengetahuan saya memang tidak ada batasnya. Kita puasa Senin Kamis itu setahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu nggak ada batasnya. Jadi kita boleh puasa Senin saja, ya, besok lagi Seninnya nggak puasa, terus Senin lagi puasa, atau Seninnya puasa terus, Kemisnya nggak puasa, boleh. Begitu juga Kamisnya puasa, Seninnya nggak puasa, boleh juga. Berarti bukan Senin Kamis itu? Hah? Berarti bukan Senin Kamis itu? Ya, Itu bukan berarti Senin Kamis ya, Senin aja kan? Senin aja. Jadi tidak harus sejoli. Tidak harus sejoli. Tidak ada yang mengharuskan bahwa kalau kita puasa Senin mesti harus Kamis. Ah, ini bagus juga ini pertanyaan ini. Supaya jelas bahwa tidak ada penjelasan yang mengharuskan sejoli. Kalau kita puasa Senin mesti harus Kamis, nggak ada gitu, nggak ada. Begitu juga kalau puasa, nggak boleh puasa Kamis kalau kita nggak puasa Senin, nggak ada itu. Jadi boleh kita puasa Kamis saja boleh. Kita sudah mendapatkan fadilahnya puasa Senin Kamis walaupun hanya Kamisnya saja. Jadi tidak harus sejoli, tidak harus pasangan. Tidak harus pasangan. Jadi puasa Senin dan Kamis itu perlu kita pahami bahwa Yaumal Isnaini wal Khamis itu berarti bukan itu tadi ya. Saya kira ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Bapak-bapak harus berani koreksi juga gitu. Harus berani koreksi. Kalau besok bapak-bapak baca buku yang berbeda dengan penjelasan saya, tolong koreksi. Nah gitu. Itulah enaknya diskusi. Jadi nggak usah takut-takut gitu. Jadi saya menemukan di sini Pak Ustadz hadis menjelaskan bahwa kita puasa itu harus gandengan. Kalau nggak gandengan nggak sah. Nah, itu bagus itu. Itu. Jadi ngaji itu fair-fairan begitu. Ngaji itu memang fair-fairan. Gak usah kita tutup-tutupin. Nah, jadi sependek pengetahuan saya bahwa kita tidak diharuskan sepasang. Kalau kita puasa Senin saja, besoknya cuma Senin juga, Kamis enggak, bukan berarti enggak sah. Tetap kita mendapatkan fadilah puasa Senin, Kamis yang dianjurkannya tadi. Ya, mendapatkan Seninnya lah pastinya, Kemisnya enggak puasa. Masa dapat Kemisnya juga ya, tapi anjuran tentang puasa Senin dan Kamis itu kita mendapatkan Seninnya itu hari yang utama. Sama dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kan 3 hari. Kalau kita puasa cuman sehari saja tanggal 14 gimana? Kita dapat nggak keutamaan Ayyamul Bid? Ya dapat juga. Ya dapat sepertiga berarti, betul nggak? Dapat sepertiga. Kalau Senin Kamis, mestinya kalau Senin Kamis kita jalankan dua-duanya, ya dapat 100 ya. Berarti dapat 50 itu. Itu hitung-hitungan kita sendiri, tapi nggak ada di dalam hadis hitungannya. Kita sendiri yang mengkalkulasi. Gitu Ustaz. Enggak, yang saya pernah diajarkan ini kalau dari perbedaan, mohon maaf, itu dibatasi selama 40 Senin, 40 Kamis. Setelah itu nanti ulang kembali kalau memang meneruskan. Jadi dibatasi selama 40 Senin, 40 Kamis. Nanti kalau mau lagi itu minggu lagi. Itu yang saya tahu demikian ya. Ini mohon dikoreksi, saya ketulis salah. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian,
itulah pentingnya kita diskusi bahwa memang puasa itu harus sesuai dengan syariat Islam. Puasa memang harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang namanya fikih itu adalah turunannya syariat. Oleh sebab itu para ulama sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kemungkinannya apa yang disampaikan Ustaz Yahman itu bisa juga benar, tapi bisa juga didatangkan dalilnya secara jelas agar kita memang bisa mendapatkan keterangan yang jelas. Karena puasa ini Ustadz rawan puasa itu. Kadang-kadang ada orang bikin-bikin sendiri puasa, ya kan? Bikin-bikin sendiri puasa. Puasa apa? Mutih, puasa ngerowot, puasa apa? Hah? Dawud ada Dawud kan? Nah, jadi kalau puasa 40 Senin Kamis, setelah 40 Senin Kamis nanti gak boleh puasa. Nah ini nanti bisa juga carikan dasarnya agar jangan sampai kita ngarang di dalam melaksanakan puasa itu, agar jangan sampai ngarang. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, mohon pencerahannya terkait dengan puasa sunnah, tarwiyah dan arafah. Kita sering dihadapkan penetapan waktu ini berbeda antara Arab Saudi dan Indonesia. Beberapa kali ketika kita sedang puasa Arafah, di sana sudah sholat Idul Adha, sudah sholat gitu. Nah, pertanyaannya lebih afdol mana ketika kita orang yang berada di posisi Indonesia ini, manakala ada yang menganut ya saya ngikuti aja apa yang ditetapkan di Arab Saudi. Sementara pemerintah kita di belakangnya dari penetapan Arab Saudi tadi, sehingga pada saat kita sedang puasa sunat Arafah, di sana sudah sholat Idul Adha. Nah ini mohon pencerahannya Pak Yai. Kemudian yang terkait dengan Pak Yahman tadi, saya nggak tahu ini bukan hadis, cuma secara logika kenapa 40? Kalau kita menghitung waktu 1 tahun itu 40 minggu. Oh, 40 atau 50 ya? Oh 52 ya. Saya pikir apakah berdasar dari hitungan tahun itu, tapi saya nggak melihat hadisnya dari situ. Kemudian pertanyaan yang kedua ini di luar daripada puasa. Ini masalah yang sering kita hadapi itu persoalan sholat yang terjadi di perjalanan. Kadang-kadang kita sedang sholat berjamaah dengan orang yang menetap di sana. Pertanyaannya singkat saja, ketika niatnya antara makmum dan imam itu nggak sama, katakanlah yang imamnya sedang jamak qashar, makmumnya orang setempat yang tidak melakukan jamak qashar, atau sebaliknya, ini apakah secara fikih sah juga seperti itu? Itu aja Pak Yai, dua hal yang barangkali kami mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama merupakan pertanyaan yang sangat urgent bagi umat Islam, di mana menghadapi satu problematika ketika berpuasa pada hari Tarwiyah atau Arafah.
Karena penetapan di Saudi dengan penetapan di Indonesia yang berbeda. Kalau sama tidak ada masalah. Nah, sebetulnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau beridul fitri dan beridul adha, maka patokannya, pedomannya adalah kita menggunakan matlak sendiri. Jadi ta'addudul matali'. Jadi matlak yang berbeda-beda. Matlaknya Indonesia dengan matlaknya Saudi berbeda. Sekali lagi, matlaknya Indonesia dan matlaknya Saudi berbeda. Oleh sebab itu kita berpedoman kepada penetapan awal bulan di Indonesia. Penetapan awal bulan di Indonesia. Walaupun penetapan itu memang berbeda antara Muhammadiyah dan NU yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau Muhammadiyah wujudul hilal, kalau NU imkaniyatur ru'yah. Nah, maka selama ini memang tidak ada sistem wihdatul matali', tidak ada penyatuan matlak. Kalau seandainya OKI, organisasi Islam, ya, organisasi Kesatuan Islam itu menetapkan, yuk kita semua umat Islam bersepakat untuk menentukan satu matlak. Jadi apa yang ditetapkan Saudi harus diikuti oleh semua, maka itu sangat baik. Tetapi itu sampai sekarang belum dilakukan wihdatul matali' itu. Nah, yang ada adalah di negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan negara-negara Timur Tengah sekarang memang berdasarkan matlaknya masing-masing. Maka di dalam kita melaksanakan ibadah puasa tarwiyah atau Arafah adalah berdasarkan keyakinan kita mengikuti penetapan bulan oleh pemerintah kita. Jadi kalau Muhammadiyah NU berbeda, maka yang kita ikuti yang mana? Pemerintah. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Penetapan pemerintah itu adalah bisa menghilangkan perbedaan. Itu bahasa fikihnya begitu. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maka kita mengikuti penetapan pemerintah. Sehingga kita tidak usah ragu karena penetapan di Indonesia bahwa ketika kita mau Idul Adha, maka pada sebelum tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah ada sidang isbat. Nah, seandainya berbeda, maka kita ikuti Indonesia karena matlaknya berbeda. Sekali lagi, matlaknya berbeda. Jadi ada pembahasan di dalam ilmu falak itu namanya matlak, di mana di dalam memantau hilal itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi diskusi kita tentang metodologi ini sebetulnya kalau itu kemudian disatukan sangat bagus, tetapi kita belum mencapai kesepakatan untuk itu. Di Indonesia pun seandainya itu kemudian disatukan, didekatkan antara NU dan Muhammadiyah, maka itu bisa lebih bagus. Sehingga tidak ada yang dikalahkan. Setiap tahun ini kan kita terus terang fair-fairan saja ini sebetulnya. Fair-fairan saja bahwa memang Muhammadiyah dikalahkan. Itu dengan penetapan pemerintah. Tapi Muhammadiyah harus ikut. Karena apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf tadi. Kalau Muhammadiyah kan wujudul hilal. Hilal sedikit pun sudah di atas ufuk, itu sudah masuk bulan. Tapi kalau NU, kalau nggak 3 derajat. Jadi 1 derajat dengan 3 derajat kan jauh itu. Nah, kenapa 3 derajat? Karena kalau 3 derajat sudah imkaniyatur ru'yah, bisa dilihat. Nah itu. Maka jauh perbedaannya. Nah, sebetulnya ini bisa didekatkan. Karena ini kan penafsiran dari tafsir kontekstual sebetulnya. Yang saya juga sudah mengisi artikel di jurnal
Bimas Islam sebetulnya. Bimas di mana, jurnal di mana yang mengelola adalah yang menetapkan isbat hilal itu sendiri, ya, bahwa saya sebetulnya cenderung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Muhammadiyah, tetapi itu semuanya adalah metode yang sebetulnya bisa dikompromikan, karena itu metode saja. Dengan perkembangan pada zaman Nabi dengan sekarang berbeda. Yang kedua, saya kira itu tentang ta'abbudul matalih. Yang kedua, soal apa tadi? Ya, jadi kalau kita bermakmum kepada orang-orang mukim, maka kita sebetulnya boleh saja bermakmum dengan orang yang mukim, ya, tapi jangan berbeda. Kalau memang kita niat kosor, ya jangan bermakmum. Kalau kita niat kosor, jangan bermakmum, ya niat sholat biasa, tapi kemudian nanti kita jamak gitu. Jadi kita tidak boleh sholat kosor yang bermakmum dengan orang mukim yang menyempurnakan sholatnya itu. Jadi boleh kita bermakmum, tapi harus kita menyempurnakan sholat kita. Nah setelah itu baru kita mau mungkin menjamak sholat kita boleh. Yang ketiga, yang ketiga apa tadi? Oh ya, yang ketiga tentang apa yang. Jadi sekali lagi, bahwa kemarin juga ada yang menanyakan tentang Pak siapa tadi itu, bahwa di dalam Al-Quran itu kan ada puasa Nabi, puasanya Siti Maryam, ya. Nah, itu bisa jadi dijadikan dalil itu puasa bisu. Jadi puasa bisu nggak ada syariatnya puasa bisu itu. Oleh karena itu maka inilah gunanya kita ngaji, supaya kita melaksanakan ibadah itu sesuai syariat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.